Dream big. There are no limits to how good you can become or how high you can rise except the limits you put on yourself. Brian Tracy. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan entrepreneurship dengan topik growing your business. Berdasarkan kata-kata tadi dari Brian Tracy, di sini kita melihat bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus bermimpi yang besar. Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita jangan takut untuk bermimpi. Dan kita untuk bermimpi tersebut tidak hanya sekadar bermimpi, tetapi kita harus juga mempunyai standar, kita harus berupaya untuk mencapai mimpi tersebut. Berkaitan dengan itu, di sini akan ada penjelasan mengenai bagaimana cara untuk mencapai mimpi tersebut, terutama dikaitkan dengan usaha kita. Di sini kita akan membahas satu persatu bagaimana untuk meningkatkan atau menumbuhkan growing your business. Oke, langkah pertama. Untuk dapat Anda meningkatkan atau mengembangkan atau grow your business, itu adalah yang pertama, hands on your business. Artinya, ketika Anda memutuskan untuk memulai suatu usaha dan Anda menginginkan usaha tersebut tidak hanya ada, tetapi berkembang sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan, Anda harus hands on di bisnis Anda. Artinya Anda harus turun langsung di dalam bisnis Anda. Sekecil apapun bisnis Anda harus tetap memegangnya. Anda harus menjadi administrasi di sini, Anda bisa menjadi mungkin sebagai kokinya gitu kan ya, atau Anda juga sebagai bagian finansial. Jadi Anda harus mengerti semua dan Anda harus terjun langsung sekecil apapun usaha Anda. Karena ketika Anda mengetahui satu persatu dari permasalahan yang ada di bisnis Anda akan tahu bahwa ketika mengerjakannya nanti next Anda akan besar. Anda akan tahu, oh di bagian ini prosesnya akan seperti ini, dan Anda akan menduplikasikan itu ketika Anda memiliki karyawan nanti, baik nanti mungkin karyawannya 1 atau misalnya 2, bahkan sampai melebihi dari target yang Anda tetapkan, seperti itu. Jadi fokus dan terjun langsung ke bisnis Anda tersebut. Boleh saja Anda misalnya nantinya memiliki sumber daya manusia untuk membantu Anda, memiliki karyawan untuk membantu Anda, tetapi tetap Anda harus tetap terjun langsung dan memantau bisnis Anda. Oke. Yang kedua adalah show your passion and optimism. Bisnis Anda itu adalah ibaratkan anak Anda atau misalnya sesuatu yang menjadi kesayangan Anda, sesuatu yang menjadi passion Anda. Jadi ketika Anda mengerjakan sesuatu dengan passion, dengan bersemangat, Anda akan mengerjakannya tanpa kenal rasa lelah. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda akan menghadapinya dengan senang hati. Anda akan berusaha terus dan terus mencapai apa yang akan Anda inginkan sesuai dengan apa yang Anda goals atau Anda tuju. Karena itu adalah passion Anda di situ. Berbeda ketika Anda mengerjakan segala sesuatu dengan tanpa passion, dengan tidak bersemangat. Anda akan menemui masalah demi masalah dengan berkeluh kesah. Anda akan menghadapi masalah tersebut dengan tidak berusaha menyelesaikan masalah dan menganggap hal itu adalah sesuatu yang membuat Anda berat ketika menjalani usaha itu. Jadi, disarankan adalah Anda harus mempunyai passion tersebut. Anggaplah usaha Anda itu adalah anak Anda yang Anda harus kasih berikan, tidak hanya kasih makan, tidak hanya dikasih minum, tetapi Anda juga harus memberikan kasih sayang di situ. Karena Anda menyayangi produk Anda dan Anda sangat bersemangat untuk itu. Dan juga harus optimis. Percaya diri itu adalah hal yang paling penting ketika Anda mengembangkan sesuatu bisnis. Karena yang tahu bagaimana jatuh bangunnya usaha Anda adalah Anda.
sebagai pemilik bisnis tersebut. Kalau Anda sendiri sebagai pemilik bisnis tidak merasa optimis, bagaimana dengan orang lain yang melihat usaha Anda? Bagaimana Anda bisa menularkan semangat Anda kepada karyawan Anda, kepada staf-staf Anda untuk dapat terus berjalan supaya bisnis Anda berjalan dengan lancar. Oke, yang selanjutnya adalah kita beralih ke fokus on customer atau kita fokus kepada customer. Dulu ada ungkapan customer adalah raja. Sekarang kita tidak hanya berpatokan kepada hal tersebut, karena kita berusaha tidak hanya melayani bagaimana customer tersebut sebagai raja, tetapi kita ingin bagaimana ada win-win solution buat kita juga. Jadi, untuk kita berfokus kepada customer, tidak hanya bagaimana kita melayani tanpa kita tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Kalau kita hanya melayani saja seperti ungkapan yang dulu ya, walaupun ada benarnya juga ya bahwa customer adalah raja. Tapi kalau ungkapan yang terdahulu adalah customer adalah raja, kita tidak seakan-akan kita hanya berusaha untuk apa yang dia inginkan kita kasihkan tanpa tahu sebenarnya. Kalau raja kan gitu, kalau misalnya merintah A kita akan lakukan sesuai dengan apa yang diminta oleh raja tersebut. Tetapi kalau misalnya kita berfokus kepada customer, kita cari tahu terlebih dahulu sebenarnya customer itu mau apa. Kita dimulai dengan kita mengetahui apa sih yang sebenarnya yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang inginkan dari suatu produk tersebut. Atau apa yang sebenarnya permasalahan mereka yang pernah terjadi di mereka dan kita ingin tahu. Makanya kita harus fokus kepada customer tersebut supaya selanjutnya kita akan berfokus kepada more kompetitif. Jadi, ketika Anda memiliki suatu produk atau suatu jasa, suatu usaha yang Anda jalankan, setidaknya Anda harus memiliki suatu keunggulan bersaing dibandingkan dengan kompetitor Anda. Bagaimana caranya kita agar berbeda atau mempunyai suatu keunggulan dibandingkan kompetitor? Syaratnya adalah, yang pertama adalah Anda harus mempunyai nilai. Bagaimana membuat nilai tersebut? Yaitu setidaknya Anda harus membuat suatu yang menjadikan suatu andalan lah. Suatu andalan Anda ketika Anda membuat suatu produk itu. Nilai tersebut mungkin bisa dilihat dari kualitas, atau mungkin Anda mau mengusung suatu experience, produk experience, atau misalnya suatu pengalaman ketika menggunakan produk tersebut atau mengalami atau jasa Anda. Gitu. Lalu kemudian bisa juga nilai tersebut Anda bisa memberikannya dari sesuatu yang membedakan, yaitu keunikan. Belum pernah ada yang menjual seperti produk yang Anda jual. Atau juga Anda bisa bermain seperti pelaku usaha yang lainnya, itu masuk ke pasar dengan harga yang murah sehingga customer tertarik kepada Anda. Dan bermacam-macam nilai yang lainnya. Tetapi belum tentu nilai yang Anda buat itu adalah cocok. Jadi nilai tersebut juga Anda harus lihat dari sisi resource Anda, dari sisi perusahaan Anda, dan ide Anda. Tetapi tetaplah dulu membuat suatu ide tersebut mempunyai nilai yang membedakan Anda dengan customer Anda. Bagaimana cara untuk bersaing atau memiliki keunggulan bersaing berikutnya, yaitu rare atau jarang. Ya, termasuk tadi nilai yang Anda berikan adalah keunikan ya. Jadi rare di sini adalah Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kompetitor Anda. Jadi ketika membeli produk Anda itu tidak akan ada yang menyamai. Itu rare atau langka seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah bagaimana Anda memiliki suatu produk yang memiliki keunggulan bersaing dibandingkan kompetitor Anda harus membuat suatu produk yang susah atau tidak bisa diduplikasikan. Bagaimana suatu produk Anda memiliki suatu, misalnya makanan yang mungkin Anda punya resep rahasia yang sehingga orang tidak tahu, orang tidak bisa meniru, atau misalnya memiliki desain yang desainnya itu jarang ada atau tidak bisa untuk diikuti karena ada sesuatu desain-desain tertentu yang membuat susah untuk diimitasikan atau untuk ditiru. Lalu yang selanjutnya adalah produk yang Anda buat harus tidak bisa disubstitusikan dengan produk yang lain. Nah, dengan begitu, ketika Anda membuat suatu produk atau suatu jasa, itu tidak bisa tergantikan atau tidak bisa tidak bisa diikuti oleh kompetitor Anda. Jadi Anda memiliki competitive advantage. Bagaimana caranya? Ya tentu saja tidak bisa serta-merta Anda membuat semua itu dengan seketika, dengan serta-merta. Harus adanya riset ke pasar. Riset pasar dilakukan untuk mengobservasi atau untuk melihat apa sebenarnya hal yang bisa Anda ciptakan dan itu berguna bagi customer Anda. Untuk selanjutnya adalah hal selanjutnya untuk mengembangkan produk Anda adalah mind the money, yaitu pikirkan uangnya. Di sini tentunya ketika Anda membuat bisnis, pasti kita yang pertama dipikirnya adalah revenue stream atau pendapatan Anda dari mana. Revenue Anda dari mana? Bagaimana caranya Anda mendapatkan profit? Di sini kita pikirkan tidak hanya kita pikirkannya net profit ya, gitu. Lalu kemudian kita juga pikirkan bagaimana caranya omset kita bertambah terus, sales kita bertambah. Jadi kita pikirkan hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan. Segala sesuatu pendapatan sekecil apapun, usaha Anda sekecil apapun yang Anda dapatkan, ingat harus ada pencatatan. Jangan lupa untuk dicatat. Salah satu kelemahan dari small business atau UMKM ketika memiliki atau ketika membangun suatu bisnis adalah lemahnya administrasi. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan itu harus dicatat sekecil-kecilnya. Begitu juga tidak hanya pendapatan yang dicatat, ketika memikirkan kita suatu uang, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan biaya kita juga harus pikirkan. Kita harus tahu biaya-biaya apa saja yang terlibat di dalam ketika kita membangun suatu bisnis tersebut, termasuk biaya operasional, biaya modal, modal awal seperti itu, dan biaya transaksi segala macam harus dicatat sekecil-kecilnya. Kita harus tahu, kita harus membedakan kapan itu biaya yang rutin kita harus keluarkan tiap bulan atau kita harus juga memikirkan biaya yang mungkin sewaktu-waktu kita harus sisihkan karena itu untuk biaya yang tak terduga misalnya seperti itu. Itu harus dipikirkan karena kita harus seimbang, tidak hanya kita memikirkan, oh ya bagaimana cara mendapatkan pendapatan. Kalau kita hanya memikirkan pendapatan, tetapi kita tidak memikirkan biayanya, nanti kita tidak akan tahu berapa besar keuntungan yang kita dapatkan. Seperti itu. Dengan kita memikirkan pendapatan dan biaya, akhirnya kita akan tahu berapa besar keuntungan kita nantinya. Lalu selanjutnya kita ya tadi measure number, yaitu segala sesuatu itu harus terukur. Kalau tadi kita sudah berdiskusi atau saya sudah sharing mengenai hal-hal yang terkait sama harus dicatat, administrasi berkaitan dengan keuangan, ini segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha Anda. Jadi tidak hanya keuangan Anda. Number di sini mungkin number dari mungkin penjualannya seperti itu. Lalu juga number stok
Berapa banyak, kita harus tahu berapa banyak stok yang kita miliki, stok barang ya misalnya, stok produk. Sehingga ketika misalnya barang sudah mulai habis, kita harus sudah siap-siap ini produksi. Kita juga harus tahu segala sesuatu kapan kita harus produksi. Kalau bisa kita merencanakan produksi itu dengan rutin gitu. Jadi, nah dengan kita rutin kita melihat nih, misalnya kita rencanakan untuk awal seminggu sekali. Oke, seminggu sekali ternyata cepat habis, ternyata seminggu 2 kali. Tapi kita tidak bisa langsung ya melihat bahwa oh ya seminggu pertama misalnya awal-awal bisa saja kan ketika kita baru membuka usaha orang penasaran dengan produk kita. Tapi hal itu kita tidak bisa jadikan patokan bahwa kita akan setiap harinya produk itu laku dengan angka tersebut. Ya, kita harus riset terus dan kita bisa tahu nanti dengan berjalannya waktu. Kapan kita harus produksi, kapan kita harus stok barang, misalnya seperti itu. Kapan barang kita habis itu lambat laun kalau kita misalnya segala sesuatunya tercatat, di measure ya, diukur semua penjualannya, itu kita akan tahu bahwa kita kapan saat-saatnya kita harus produksi, kapan kita harus stok barang tersebut. Lanjut ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus mencintai produk kita dan customer kita. Dengan kita mencintai produk kita akan menjalankannya sepenuh hati. Lalu kemudian yang terakhir adalah love your product and customer. Ketika kita mencintai sesuatu, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan bahagia, dengan senang, dengan tidak terpaksa. Seperti juga kita mencintai pasangan kita, misalnya kita mencintai anak-anak kita, gitu kan. Kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan segala detailnya, seperti itu. Nah, demikian juga kalau kita punya produk dan customer kita lakukan dengan penuh rasa cinta, kita akan melakukannya dengan senang hati. Kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan kita akan memperhatikan setiap detail perubahan yang terjadi. Itu seperti ketika anak kita misalnya baru bisa belajar misalnya anak kita belum bisa berjalan, lalu baru bisa berjalan, tentunya kita akan mencatat detail, kita akan tahu, kita akan senang sekali dengan perubahan tersebut. Nah, seperti itu juga apa yang kita harus lakukan terhadap produk dan customer kita. Ketika customer misalnya mulai dari satu persatu datang, lalu kemudian bertambah lagi setiap harinya, bertambah lagi. Mungkin ada saat-saat kurang di dalam perjalanannya, tentu kita akan tahu. Kita akan mencari tahu gimana caranya supaya customer yang tadinya banyak akan datang lagi ke kita. Demikian untuk growing your business. Jadi ini adalah 7 cara yang saya sadur dari Brian Tracy. Anda bisa lihat di situ ada videonya, saya cantumkan seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskannya untuk dijalankan untuk di usaha Anda.